Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Benar ya surat 11. Benar surat Yusuf apa? Iya benar surat Hud surat ke-11 benar ya. Maka Pak Budi dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syu'aibah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Qalu ya Syu'aibu asolatuka ta'muruka an tatruka ma ya'budu abauna aw naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rasyid. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ya qaumi la yajrimannakum siqafi ayyusibakum mislu ma asaba qauma nuhin wa qauma hudin aw kama salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak wa ma anta alaina bi'aziz. Qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah wattakhadtumuhu wara'akum dhihriya inna rabbi bima ta'maluna muhit. Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzaban yukhzihi wa man huwa kadhib. Fartaqibu inni ma'akum raqib. Walamma jaa'a amruna najjayna Syu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'an lam yaghnaw fiha ala bu'dan
limadyana kama ba'idat Samud. Sudah. Allahul Baik Pak Manto. Kisah Nabi Syuaib. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagi kalian kecuali Dia. Dan janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli. Sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan yang baik, mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan azab hari yang membinasakan. Baik. Madian itu adalah anaknya Nabi Ibrahim. Nah ini kan, Madian itu bin Ibrahim. Bin Ibrahim alaihissalam. Dari mana Pak Manto? Padahal keterangannya kita selama ini, Nabi Ibrahim hanya mempunyai 2 anak. Ini kan? Karena istrinya 4 itu. Nah, salah satu dari selain kedua yang sudah masyhur terkenal itu. Jadi Madian ini adalah anaknya Nabi Ibrahim menikah dengan anaknya Nabi Lut. Namanya siapa sih, lupa ini. Ini binti Lut. Nah, dia menikah dengan salah satu anaknya Nabi Lut. Madian ini akhirnya diabadikan sebagai nama daerah, nama daerah. Dan menariknya ternyata kisahnya Nabi Syuaib ini jauh di bawah ini kan. Ini kan di tataran Nabi Ibrahim. Tapi ternyata Nabi Syuaib itu di zamannya siapa? Nabi Syuaib di zamannya siapa? Setara dengan zamannya siapa? Oh, Daud. Nah, Nabi Syuaib itu adalah mertuanya. Ini ada juga. Masih Waktunya Nabi Daud. Iya. Waktunya Nabi. Nah, panjang dikit-dikit ingat Pak Manto ya kan. Ya ini disinyalir Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Ini ya harus dicari lagi ya. Iya Manto ya. Iya. Nah. Ya wallahu alam. Kalau dilihat dari kronologinya ini, kronologinya para nabi yang di sini, mulai dari Nabi Nuh ya, Nabi Nuh, Hud, Soleh, di sini Ibrahim, Lut, baru masuk ini. Setelah itu Nabi Musa. Ini lihat dulu dah. Setelah itu 96 ini Nabi Musa kalau nggak salah. Oh, berarti mungkin secara kronologisnya ditunjukkan di sini. Mungkin ya, seperti itu. Kita ambil pelajaran semampu kita. Ya. Nih, walaupun masih diperdebatkan ya Andika ya. Siapakah orang tua dari kedua wanita tersebut? Syuaib. Nah, katanya Nabi Syuaib itu sendiri. Walaupun masih ada perdebatan karena sumbernya memang ini ya Israeliat ya. Iya Andika ya. Yang menganggap itu sekitar orang soleh. Oh, baik. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka. Oh, saudara, jadi memang benar-benar Nabi Syuaib adalah orang asli Madian. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada ilah bagimu selain Dia. Materi dakwah sama saja terkait dengan tauhid.
Jangan lupa materi ini juga terkait untuk kita sendiri, ya. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Nah, nih, janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Di sini disebutkan wala tangkusul mikyal wal mizan. Nah, ini takaran dan timbangan. Ini terkait dengan aktivitas muamalah, ya kan? Iya. Disinyalir mereka itu adalah orang-orang atau kaum yang pandai berdagang. Di siapa ini? Kaum Madian saat itu. Hanya saja mereka tidak menegakkan etika bisnis yang bagus, ya, cara-cara bisnis yang bagus, sehingga ditegur, mendapat teguran dari Allah seperti ini. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa apa maksudnya takaran, apa maksudnya timbangan. Apa Manto? Takaran adalah Volume. yang mana yang kualitas, yang mana kuantitas? Takaran kualitas. Nah, ini kualitas. Yang ini kuantitas. Oh, seperti ini ternyata ya. Jadi ya kita juga mengacu ke sini. Saya jadi ingat ketika salah satu tulisan saya terkait dengan pelayanan dokter, ya kan? Bagaimana sekarang layanan dokter dengan berbagai macam alat pembantu diagnostik, ya kan? Bantu alat, ada USG, ada lab segala macam, semuanya butuh biaya. Terus agar kita tidak mengurangi ini gimana? Dan kita juga tidak, pelaku dokter ini tidak terracuni oleh keuntungan pribadi, ya kan? Seperti itu. Jadi ya waktu itu nemu akhirnya, ini mungkin dokter Anung sudah tahu ini, VBHC ini, Value Based Healthcare. Jadi ini itu ya, pasien akan mendapatkan layanan kesehatan maksimal sesuai dengan rupiah yang dikeluarkan, ya kan? Jadi tidak lebih, tidak, dokter mengambil jasanya tidak lebih, pasien mendapatkan sesuai dengan kemampuannya, ya, seperti itu. Makanya ini nanti bisa menjadi banyak sesuai dengan aktivitas kita masing-masing. Kalau saya terjemahkan di tempat saya seperti ini, Sesuai profesi. sesuai profesi. Kalau Pak Manto, gimana Pak Manto? Harus sesuai profesi, Sesuai ahlinya. iya kan? Iya. Tapi sering Pak Manto itu sering berbuat baik kepada pelanggannya, iya Manto ya. Iya. Misalkan dia pesen 1.000, mesti dikasihnya 1.100, 1.050, ya kan? Iya Manto ya. Iya. Mesti seperti itu, ya kan? Mesti dikasih lebih, nggak mungkin kasih kurang, gitu. Itu prinsipnya orang cetakan kan gitu Pak Manto Iya, ya. memang harus ada setelan. Ya kan? Dibandingkan Ustaz Yasin. Apa? Lihat ya sih. Iya, dibandingkan Ustaz Yasin. Ya itu ya. Baik, ini nanti bisa diterjemahkan sesuai dengan aktivitas kita masing-masing, ya kan? Minimal aktivitas kita, kembali lagi, semua aktivitas kita, ya kan? Makanya terjemahannya bisa sesuai dengan diri kita masing-masing. Seperti ini ya,
Jadi agar pas memang bener ya, cari-cari ketemu, oh ini ternyata value based healthcare. Jadi ya nilai yang didapatkan ya sesuai dengan rupiah yang dikeluarkan. Jadi, nanti Pak Manto jadinya seperti apa, Handika seperti apa, Dokter Anang seperti apa, semuanya jadi apa kan masing-masing ya. Nah terus yang kedua adalah kuantitas. Ini sudah jelas kalau kuantitas. Ini kan, jadi kita tidak boleh mengurangi timbangannya. Baik, lanjut dulu. Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik. Dan kenapa disebutkan seperti ini? Sesungguhnya kamu itu bisa berubah, tidak perlu seperti itu. Ini kepada kaumnya ya. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan, yaitu kiamat. Ya, ini adalah bentuk peringatan dari Nabi Syuaib kepada kaumnya. Walaupun tidak seperti itu, kamu tuh bisa. Ya, kenapa kok harus melakukan seperti ini? Ya kan? Apakah tidak takut dengan hari kiamat? Luar biasa ini dakwahnya. Satu, dikenalkan dulu siapa Allah. Ya kan? Yang kedua, aturannya. Yang ketiga, konsekuensinya. Yaitu mungkin jadi metodologi dakwah. Nah, satu, dikenalkan siapa Allah dulu, aturannya, baru nanti konsekuensinya. Ya. Karena kalau dakwah langsung masuk ke fikih misalkan, terus tiba-tiba perbandingan antar mazhab, ketemu nanti. Iya kan? Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Ada tambahan Andika? Terkait dengan takaran dan timbangan ini terutama ini. Kalau maju, memang sebetulnya itu volume dan berat, tapi nanti di tafsir itu juga nggak menyelisih itu. Apa, identik ya? Maknanya sama? Ya intinya jangan curang. Jangan curang intinya. Ya kan? Dan itu makanya itu bisa diterapkan di semua segala bentuk muamalah. Ya kan? Apakah istri kita itu termasuk salah satu bentuk muamalah? Apa dasarnya, Manto? Kenapa kok istri kita termasuk salah satu bentuk muamalah? Karena di awal kan mahar kan termasuk, iya kan? Itu sudah kita beli kan. Di awal nggak ada akadnya. Istrinya Pak Manto nggak cari suami yang berpenghasilan tetap atau tetap berpenghasilan. Loh, dulu udah gitu, cinta yang penting Pak Manto. Kok bisa sampai itu? Apa cari? Makan dapat kualitas. Ya ini ya, jadi dua ini terhadap semua hal ini ya, terhadap semua hal, takaran dan timbangan. Kembali lagi kan, akhirnya ketika kita membahas dua-duanya ini, kan harus ada standar. Kita nggak mungkin lah ngomong kualitas, kalau nggak ada standar. Nggak mungkin ngomong timbangan kalau nggak ada standar. Standarnya apa? Iya kan? Standarnya dikembalikan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah tadi. Kualitas mungkin terkait dengan riba, teknik mendapatkannya, ya kan? Kuantitas curang. Kalau kuantitas kan jelas kalau kuantitasnya. Ya itu. Kalau kuantitas jatah bensin 100.000 yang dimasukkan 50.000. Ya mana ya? Seperti itu. Ya banyak hal ya. Itu ya.
mintanya jatah parkir sehari 20.000, parkirnya cuma 10.000. Ya, ya mantap ya. Nah itu ya. Nah ini banyak sebenarnya kita bisa menerapkan kedua hal ini, ya kan? Tapi kembali lagi jangan takut, ya kan? Pokoknya kita sudah mengenal Allah, aturannya insya Allah akan kita laksanakan dengan sukacita, bukan merupakan sebagai beban, ya. Dan kita diingatkan dengan akhirat, konsekuensi yang ada. Baik, lanjut Om. Dan wahai kaumku, Bukan. penuhilah takaran 85. Ya. Oh iya benar. Oh iya benar. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kalian merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kalian berbuat kehancuran di muka bumi sebagai orang-orang yang merusak. Ini ya, oh di sini ternyata standarnya apa? Di sini muncul keadilan. Adil itu apa, Manto? Lawan katanya curang. Hah? Lawan katanya curang. Lawan katanya? Curang. Lainnya? Lawan katanya apa? Enggak, adil ini. Adil ini apa ini? Menempatkan pada porsinya, ya kan? Atau tempatnya. Lawan katanya adalah Curang. dolim. Sekarang ini makanya ini apa? Ini hasil pembelajaran kita ya. Nanti coba kalau misalkan Pak Manto bisa menangkap sisi yang lain, silakan, tidak masalah ya. Dolim ini yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah ini loh, salah satu variabelnya adalah orang lain, bukan hanya diri kita. Tapi ya kena ya. Lah iya makanya itu, ketika diri kita tidak apa-apa, tidak masalah, ternyata orang lain salah, itu standarnya ada. Ternyata orang lain jadi standarnya ini. Jadi tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Adil, jadi adil gimana ya? Adil ya diri kita dan orang lain. Nah itu, makanya muncul dalam konteks jual beli dalam Islam, terutama akad bisnis, akad muamalah Islam yang termasuk akad-akad bisnis itu penjual dan pembeli itu untung. Tidak boleh ada salah satu rugi. Ini apa ya? Seperti itu. Misalkan ini, keluarga kecil kita ya sama. Istri, penjual kan, orang tuanya ini, pembelian kita kan, ya kan, akad dasarnya nikah kan ya, akad dasar ini tuh dasarnya. Jadi dua-duanya harus untung. Kalau salah satunya rugi gimana Om? Dolim. Siapa yang dolim? Iya. Iya kan? Urip susah ya. Angel. Ya ini ya. Jadi di sini disebutkan, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Oh, standarnya di sini adalah standar adil. Nah, adil itu yang diri kita dan orang lain. Ini yang nggak enak itu ini. Terus bagaimana kita tahu standar orang lain? Iya kan? Bagaimana kita, kembali lagi ini, bagaimana kita menjembatani antara penjual dengan pembeli agar tidak terjadi kedoliman dengan cara apa? Ya, saya punya standar kebenaran. Kemarin saya diskusi, sehari itu diskusi terkait dengan
bagaimana cara mendekati kebenaran. Jadi ini ada suatu masalah nih di sini. Ada kue namanya kue masalah. Waktu itu dibahas kita bertiga, 1, 2, 3, 3 orang ini. Ini ada kebenaran. Bagaimana caranya kita mengetahui kebenaran? Masing-masing kita kemudian diskusi bagaimana caranya. Oh, ada yang pakai caranya sendok. Oh, ada yang pakai caranya pisau. Ya kan, kita diskusi kemarin tuh. Lama itu ya. Nah, sekarang kembali ke sini. Bagaimana caranya agar ini dan ini itu bisa bertemu? Kesepakatan, ya kan? Kesepakatan dalam bentuk apa? Muamalah. Iya, muamalah itu hubungan, ya kan? Benar, kesepakatan dalam bentuk apa kira-kira? Jual beli transaksinya. Ayo. Ini nanti kita akan paham nanti. Coba, ayo. Kira-kira apa? Gimana caranya menjembatani dua ini? Karena gini, kalau masing-masing dibiarkan dengan isi kepala masing-masing, pasti tidak akan ketemu. Yang ini mintanya murah tapi awet, ya kan? Yang ini pasti memperhatikan untung dan rugi, ya kan? Standar untungnya beda. Sini murah dan awet, sini nominal besar kecil keuntungan. Nah, ini gimana cara menjembatinya, ini gimana? Komunikasi. Benar, komunikasi. Nanti diterjemah. Komunikasi itu akan diterjemahkan dalam bentuk apa? Akad. Dalam bentuk aturan. Ini sama seperti Pak Agus dengan karyawan, ya kan? Pak Agus mintanya kamu seperti ini, karyawan mintanya seperti ini, ya kan? Yaudah, tengah-tengahnya maksudmu dengan maksudku supaya sama klub apa? Ya aturan itu, udah gini mau enggak? Ya kan? Jadi aturan itu sebenarnya adalah alat atau jembatan agar terjadi ini antara dua belah pihak. Jadi kalau dibiarkan masing-masing kan tidak mungkin ketemu kan? Tidak ketemu. Dapatnya sendiri. Oleh karena itu, terkait dengan aturan ini, kembali lagi, selama aturan itu dimunculkan oleh pemerintahan golongan kita, tidak menyelisihi aturan Islam, aturan itu harus kita ikuti. Karena untuk menjaga ini, bukan terus ada statement aturan ada untuk dilanggar. Ya, aturan ada itu untuk dilanggar, ya kan itu. Nah ini ya, jadi ternyata seperti ini, keadilan seperti ini. Pak Menta dulu ada tanda tangan kontrak ya waktu kerja? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Enggak ada. Ada Pak Manto. Kok. Tidak jelas. Makanya itu ketika diturunkan gajinya kan Pak Manto diam aja. Udah ada peraturannya. Iya, ada aturan. Biasa karo dhewe ya. Jelasan pesan. Sekarang itu Enggak ada aturannya ya. Jadi ini ya, jadi gimana semua hal kalau bisa terkait dengan aturan ini, ayo diatur. Aturannya gimana, hukum, aturan itu. Sama seperti kita dengan Allah yang sama. Kalau kita menginginkan sesuatu terkait dengan ibadah, Allah menginginkan hambanya itu menyembah Allah. Nah itu kita inginnya semangat untuk menyembah Allah. Tapi tekniknya, caranya kalau tidak diatur sama Allah,
Waduh, macem-macem nanti caranya. Iya kan? Makanya ditentukan, oh, inilah aturannya, seperti ini. Oleh karena itu, seperti inilah Al-Quran itu. Artinya, Al-Quran itu memang menjadi dasar semuanya. Sampai jual beli pun, itu dasarnya itu dari Al-Quran. Tapi bukan dasar cara pembuatan neraca, bukan. Tapi dasar filosofisnya itu dari Al-Quran. Kenapa muncul aturan? Kenapa kok seperti ini? Oh, ternyata ada di Al-Quran. Harus seperti ini, harus seperti ini. Ya, ini ya. Cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ini adil ini ya. Harus jadikan itu. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Ya, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Nomor satu itu orang lain dulu kan. Ya. Iya loh, jangan kamu rugikan. Akhirnya muncul di sini etika bisnis kan, mata pelajaran etika bisnis. Etika bisnis itu adalah bagaimana caranya berbisnis agar tidak merugikan orang lain. Ya, mantap ya. Dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ya, baik sampai sini. Ada yang disampaikan? Semua hal itu. Ayo. Gimana Andika? Nah, soal aturan ini, misalnya 1 kilo itu kan 1000 gram misalnya. Penjual telur, kadang kan terlalu Ya, nggak pas. terlalu ya. Untukkan 1000 itu ya susah-susah gampang. Nah, keadilan itu gimana baiknya? Apakah penjual selalu melebihkan 1010 gram atau pembeli kadang nggak apa 990 gram gitu. Menarik. Ya benar. Makanya dasarnya bukan benar atau salah, tapi apa? Adil. Iya kan? Dasarnya bukan benar atau salah, tapi adil di sini. Adil itu terkait luas sekali ya, adil itu ya. Adil itu di atasnya benar atau salah. Kalau dua-duanya, kalau pembelinya enggak ridho ya harus di ini. Kalau ridho, misalnya kalau nggak ketemu penjual tetap pengen angkanya 1000. pas. Kan cari-cari telurnya tetap 1010, 1015. Ya kembalikan pada pembeli. Gimana pembeli mau enggak? Kalau enggak mau ya transaksi itu bisa batal. Atau kalau pembeli harus di satu sisi legowo wis nggak apa 99. Ya, ya kembali lagi kan kembalikan kembali kepada pembelinya. Iya, artinya ayat ini tuh keadilan tuh khusus untuk penjual saja atau untuk pembeli? Dua-duanya. Ini kayak seperti untuk penjual saja. Dua-duanya harus setuju. Kecuali kalau misalkan kita, ya berarti niat berbuat jahat ya, itu enggak boleh. Atau misalkan dengan ketidaktahuan kita menjual dengan standar yang salah, misalnya jual bensin. Sekarang sudah banyak dengan per botol 12.000 ya, Pertalite 12.000 per botol. Dulu tulisannya per liter. Terus satu botol kan 1 liter kan? Gitu. Yang eceran, yang kaki 5 ini. Nah, makanya itu kan. Ya. Makanya sekarang ada yang dijual 10.000, ada 15.000, gitu. Terserah. Jadi dua-duanya ini baik. Ini pelajaran kita sebagai penjual, pelajaran kita sebagai pembeli. Ya. Bisa takaran berbeda sesuai menyesuaikan situasi. Kayak Seumpama jual di sini botolan 1 liter 12.000. Kalau di tempat yang jauh, kayak pelosok, bisa sampai. Iya. Kenapa itu
Gimana itu? Adil? Hukum itu. Bisa. Dan itu sangat juga mungkin dibuat ya. adil juga. Itu termasuk adil. itu. Namanya adil. Keadilan untuk penjual karena Jauh dari biaya biaya transportasinya pembeli ya. atau memanfaatkan situasi yang karena kayak langka gitu. Ini Hukum gimana? alam hal itu, ya kan? Langkah sampai selawewu. Iya, maksudnya kan enggak Boleh enggak seperti itu? Iya kan? Nah, ya kan? butuh. Nah, ya itu. Butuh itu yang menjadikan itu gimana? Keadilan ini ketika ini itu sesuai, walaupun latar belakangnya masing-masing. Ya kan? Tuh ini sesuai. Gimana? Setuju enggak? Kalau setuju, ambil barang. Kalau tidak setuju, angkat kaki. Sekarang kayak tambal ban kalau malam misalnya. Iya. Saya buka. Berapapun sak mengoy kan. Iya. Teman saya itu ada yang bukan meneliti, sekedar memperhatikan. Wallahu alam benar atau salahnya. Warung warmet ini katanya siang dan malam harganya beda. Ya, Itu juga keadilan. Itu keadilan bagi penjualnya kan, sebagai biaya atas melek. Iya kan? Loh, itu ya. Iya, juga. Ngajar. Itu keadilannya. Saya pernah di Sidoarjo, teh lo, teh itu 20.000. Apa tuh kena Sidoarjo itu? Lu gak waktu Salah. jalan-jalan di Sidoarjo. Iya. Nah, yang jual cantik balik. Kan ada kompensasinya kan? Jadi pokok. Nah. Makanya di dalam Islam jual beli kan detail kan, ya kan? Sebelum inilah kekurangan kita. Kita kan ya kadang-kadang karena kebiasaan kita ya di warung ya tinggal beli aja. Iya, seperti itu. Iya kan? Padahal itu mengandung bukan subhat potensi bermasalah. Potensi masalah itu di situ. Kalau kita, berarti kalau sudah seperti itu, berarti kita harus ridho dengan berapapun biaya, berapapun harga yang dikeluarkan oleh penjual, ada kan? Gitu. Kalau enggak, tanya dulu berapa harganya. Dan apa kadang display beda. Ini kenapa kok? Nah, itu ya, luar biasa kok. Jadi seakan-akan kalau misalkan ya disampaikan, kamu ini, kita ini adalah kaum yang punya ilmunya, tapi bukan kaum yang menerapkan ilmunya, diterapkan sama orang lain. Contoh misalkan, restoran yang pada umumnya yang menampilkan harga, ya kan? Itu restoran apa dulu? Di sini, ya itu kayak Seperti kita. nah ini loh, kayak Kentucky, KFC semuanya itu cantumkan harganya. Iya. Oh itu, baru pada nggak ada harga lagi ditekak itu loh. Kalau itu kan kadang pengunjung nggak tahu bahwa itu masih 10%. Iya kecil di bawah. Nah, nggak maksudnya kan daripada warung kita yang nggak ada harganya. Iya tamat ini. Lah kan? Nah, ada horornya. Oh iya. Jadi kadang seperti itu, kita punya ilmunya tapi mereka yang menerapkan yang benar, itu contohnya. Kadang kita berani tanya soalnya kurang duit. Iya. Iya, dah seperti itu. Terakhir kan viral di Sarangan itu kan? Viral di Sarangan,
resto apa gitu yang di pojokan itu loh, itu harganya ya, ya di sana mungkin berbeda ya, satu gelas jahe, wedang jahe itu 20.000, ya kan? Seperti udah banyak. Nah, iya. Cara pembeli itu ya tanya. Itu Harganya tertera segitu, terus apa? Pas notanya, pembayaran, kok beda. segini lah, itu menyelisih. Ya itu ya, jadi kita gimana sih, aturan ini harus jelas aturannya. Tapi kalau misalnya beras pemerintah ya kan, beras ini varian ini harga dalam Pulau Jawa sekian, di luar Jawa sekian, terus di dalam Jawa ini ada yang jual melebihi HET, itu gimana? Dia kembali lagi setuju enggak? Kembali lagi setuju enggak? Ya, kalau enggak setuju enggak boleh. Ya, itu kan sudah ditentukan pemerintah, nggak boleh lebih dari HET. Ya seharusnya ini yang enggak boleh, Jual. penjualnya enggak boleh, kan sudah sesuai dengan HET. Pemerintah kadang-kadang yang bikin eceran tertinggi ya. Pemerintah kalau harga pokok beras itu ditentukan, harga HET gabah, HET beras itu ditentukan pemerintah. Makanya kadang kita repot. Itu bahan pokok, terutama bahan pokok. Maksudnya kalau nanti beli makanan minuman. Oh, enggak ada itu, enggak ada ketentuannya. Obat juga ada itu. Ada berapa? HET obat itu kan tiap merek beda-beda. Beda-beda. Tiap pabrik. Jangankan tiap merek, tiap wilayah beda. Jadi di Jawa Pemerintah itu yang dari pemerintah. perusahaannya. Enggak, pemerintah. Diatur sama pemerintah. HET itu. Mungkin ada regulasinya. Nah, ada regulasi pemerintah. HET. Kan mesti ada terkait ini kan ada obat obat generik, obat paten, obat OGB itu obat Bener. generik Bermerek ya, bener. Makanya itu kan kadang-kadang kan tiap merek beda-beda, saya lihat ini kan beda-beda ini obatnya sama, mereknya beda, bisa beda HET-nya juga. Bahkan sekarang itu sudah 5 tahun ya, obat di Jawa yang beredar di Sumatera, di luar pulau, itu kena kasus itu. Jadi kan harusnya didapatkan di sana dengan biaya operasional lebih tinggi toh, biaya transportasinya lebih tinggi, tapi dia dapat harga murah karena beli di Jawa. Nah itu bisa kena kasus di sana itu, harusnya ya ada kodenya itu, kodenya mengandung wilayah itu, tentunya itu. Iya mana ya, itu ya. Di tiap kota itu mengeluarkan standar biaya. Oh iya, oh iya gitu ya. Oh iya. Masuk ada aspal. Oh iya. Ada katalog ya kalau pemerintahnya. Baik, seperti itu. Lanjut Pak Manto, 86. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas diri kalian. Lanjut ulangi ke 85 ya, yang terakhir ya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nah, ini kan artinya bisnis itu bukan yang hal sepele. Bisnis itu adalah hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Oleh karena itu, tengkulak, kayak mafia beras, mafia minyak goreng misalkan, nah itu kan terlarang, tidak boleh di dalam Islam. Mengatur harga dengan seenaknya sendiri itu tidak boleh dalam Islam. Mencegat orang yang dari desa bawa barang dicegat kemudian diberhenti sebelum dia nyampe pasar, tidak boleh. Itu namanya monopoli.
monopoli. Nah, kalau yang tadi yang mencegat itu karena ketidaktahuan, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Kan kejadian kan di sini dulu kan, tahun berapa itu? Tahun 50-60 waktu yang penyusutan uang itu loh. Remunerasi itu ya. Ya, pokoknya penyusutan uang itu 1000 jadi 1 itu kan orang kota ke desa beli segala macam. Nggak tahu informasinya kan. Nah itu memanfaatkan itu nggak boleh itu seperti itu. Ya. Nah itu makanya itu hajat hidup orang banyak. Halo? Enggak, tanahnya dibeli waktu itu. Beli. Tapi ternyata bukan beli tanah, tapi ternyata setelah 1 bulan atau 2 bulan info itu masuk, uang yang 1000 jadi 1. Nah itu, ini ya banyak stres itu waktu itu. Ya. Itu jadi menyangkut hajat hidup orang banyak. Artinya apa di sini? Jangan kembali lagi apa yang disampaikan oleh siapa yang Andika, Abu Bakar atau Umar itu? Umar ya? Ya. Bukan, yang dilarang orang yang tidak tahu fikih muamalah untuk berdagang. Umar nih, Umar itu. Kalian soal beli di pasarku. Itu belum tahu, karena akan menyesatkan orang, ya kan? Karena akan menyesatkan, baik terutama dirinya sendiri dan juga orang lain. Itu tanya satu-satu, itu ya, menyangkut hajat hidup orang banyak, ya. Terus sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Maksudnya apa ini Andika? Sisa keuntungan dari Allah adalah baik bagimu. Apa ini kira-kira maksudnya ini? Hah? Apa? Mungkin, terus lainnya. Ayo. Apa? Oh, nah. Ini persis seperti kalimat tentang riba. Persis ini. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu. Seperti itu. Di sini disebutkan, dan apa yang tersisa bagi kalian setelah kalian menyempurnakan hak-hak manusia adalah lebih baik daripada apa yang kalian ambil dengan cara berbuat curang. Karena pada perbuatan yang pertama terhadap berkah, sedangkan yang kedua adalah membinasakan jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ini apa ini? Kalau saya memahami, kalau toh sudah itulah, kalau misalkan apa yang kita dapatkan setelah dulu-dulunya seperti itu, ya sudah. Ini kan, itu adalah bagian dari masa lalu. Stop, kedepannya tidak boleh seperti itu. Nah, ini sisa dari mungkin pemahaman saya seperti di sini tidak jelas soalnya, ya kan? Jika kamu orang-orang yang beriman adalah lebih baik. Jika kamu orang yang kedepannya ya sudah. Terus tapi tidak boleh digunakan untuk legitimasi korupsi ya. Korupsi sebanyak-banyaknya terus tepat. Ya mana ya? Ya nggak boleh ya. Hah? Ada keterangan di situ. Keterangan teksnya kan sisa ini dalam kurung yang halal. Jadi di sini keuntungan di sini. Iya. Yang halal ini kan bukan yang. Terus keterangannya apa? Maknanya sesuatu yang bertahan dan membawa keberlangsungan. Terus teknisnya apa, ada penjelasan lagi? Ada. Nggak ada keterangannya. Hah? Mungkin ini ya, sisa rezeki halal lebih baik dan lebih berkah. Terus kejujuran ekonomi, tanda iman. Keberkahan lebih utama dari kuantitas.
Atau nextnya mungkin, nextnya kan enggak seperti itu lagi. Ya, ya Allah alam ini. Nanti kalau sempat tak baca, tak cari lagi. Iya mau nggak? Kalau kita menimbang itu kan misalkan 5 kilo harganya 15.000. Nah, salah. Nah, terus dia kasih 5,1 kilo harganya 15.000. Jadi apa dilebihkan itu sisanya lebih menonton daripada mengurangi harganya 5 kilo 15.000, tapi dia kasih 4,8 kilo. Berarti kan merugikan ini apa? Merugikan Pembeli. Membeli. Jadi mengurangi takaran. Kalau misalkan apa disisakan dilebihkan 4, tapi walaupun sisanya harganya sama tapi dia tidak mengurangi takaran gitu. Oleh karena itu kan 9 dari pintu apa? Rezeki ya. 9 dari 10 pintu rezeki atau keutamaan atau apa adalah dari perdagangan. Iya kan? Ingat enggak itu? Daripada yang karyawan, 9 dari 10 pintu rezeki atau keutamaan atau apa dari perdagangan. Karena itu tadi. Terus ada kaidah lagi, memudahkan jual beli itu termasuk pahala. Ya, nah itu termasuk pahala. Ya banyak yang bisa kita lakukan terkait dengan jual beli ini, termasuk itu tadi. Gimana? Berarti kan rugi kita, ya kan? Ya rugi, enggak rugi, paling mengurangi keuntungan, ya kan? Ya kan? Mengurangi keuntungan, ya kan? Jadi mana keuntungan sama operasional nggak cocok, ya udah kembali aja doa, ya kan? Ya Manto ya, Pak Manto ini loh, ini contohnya, beliau tidak pernah memberikan kepada pelanggan itu pas itu enggak pernah. Ayo, aja Pak. Pernah Pak Manto? Ayo, mesti kasih lebih. Ya kan? Belinya 1.000 lembar, pasti dilebih, entah 10 lembar, entah 20 lembar. Ya, bedanya seperti undangan ya. Undangan itu lebih 10. Iya. Ya, nanti terjadi ada kerusakan apa? Nah, jaga nih loh. Kan Pak Manto tidak bisa memastikan bahwa di situ ada kerusakan kan? Bisa ada kerusakan, bisa tidak ada kerusakan. Tapi dengan kedermawannya Pak Manto. Nah, kerusakan tak lebih, kalian pasang. Gimana? Harus pas. Harus pas. Pasti harus pas. Ya itu ya. Asal saling ridho, ya kan, saling ridho. Intinya penjual, bagaimana caranya penjual dan pembeli itu sama-sama untung, ya, sama-sama untung. Ini termasuk seperti ini ya. Terkait yang terakhir 85 akhir itu adalah jangan berbuat kecurangan, ya kan. Hanya jual beli saja, mengurangi takaran dan timbangan, itu bisa diasumsikan membuat kerusakan di bumi. Nah itu kan luas sekali terdampaknya. Luas sekali terdampaknya. Nah ini tak terapkan di kampus itu. Termasuk salah satunya, satu, tidak boleh menjual barang yang dilarang oleh pemerintah. Nah boleh. Terus tidak boleh menggunakan konten-konten yang mengandung pornografi. Ini tidak boleh. Jadi kita dicek IG-mu mana IG-mu. Ini Pak tak cek, wah IG-mu kok seperti ini. Ini AI, tidak boleh AI. Walaupun AI kan sekarang kan ada virtual kayak fashion, ya fashion itu perempuannya, tapi desainnya dari dia, desainnya dari desainer asli, tapi perempuan segala macam terus AI semuanya, ya kan? Alasannya dulu ini kan AI bukan manusia, iya tetap ini mengandung pornografi, tidak boleh.
Nah, gitu Pak ya. Harus diterapkan itu, ya. Kalau enggak, gimana? Kalau enggak bahaya itu. Mana Pak Agus? Baik, lanjut Pak Manto. Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah sholatmu menyuruhmu agar kami meninggalkan apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki pada harta kami? Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sangat penyantun lagi berakal. Tujuannya sama ya, tujuannya sama terkait dengan mengganti sesembahan, ya kan? Tapi yang menarik di sini kemungkinan yang saya pahami, kenapa dia kok mempertanyakan ini? Hai Syuaib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kamu meninggalkan seperti itu sesembahan kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki terkait dengan harta kami? Curiganya kan Nabi Syuaib mau hartanya orang-orang kan, seperti itu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang sangat penyantun, lagi berakal loh. Mereka lo tahu sendiri bahwa Nabi Syuaib adalah orang yang luar biasa di kalangan mereka. Tapi kemudian Allah memerintahkan sesuatu, di mana ternyata perintah Allah terkait dengan sesuatu itu membalikkan keadaan. Ini kan yang seharusnya dihormati ternyata seperti itu. Itulah konsekuensi dakwah, ya kan? Konsekuensi dakwah seperti itu. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun, lagi berakal. Ini konteksnya syariat. Nah, tapi kan artinya si masyarakat sendiri kan tahu kualitasnya Nabi Syuaib itu seperti apa, ini kan? Saya yang menarik adalah dari kemarin jawabannya kan seperti ini kan? Satu, apa mengganti Allah? Yang kedua, kamu menginginkan sesuatu dari saya, kedudukan, harta, segala macam, ya kan? Seperti itu. Kalau saya melihat di sini, kenapa mereka sampai menyampaikan seperti ini adalah kembali lagi terkait dengan penolakan aturan itu sendiri. Kan sebelumnya sudah seperti ini toh, ya kan? Tapi yang seperti ini yang mereka mau, kembali lagi kan? Yang mereka mau seperti ini ternyata tidak Allah inginkan. Muncul aturan, ya kan? Aturan yang seharusnya ini itu tunduk pada aturan, karena pengetahuan ini manusia terkait dengan Tuhannya itu kurang. Ini yang ditanyakan akhirnya. Ya, ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya. Ada penjelasan lagi Andika. Situ. Jadi beberapa kali di sini terkait dengan penolakan mereka terhadap aturan itu sumbernya satu, pengetahuan mereka terkait dengan siapa Tuhannya itu. Ya, ada tambahan Andika? Udah. Ayo lanjut Pak Manto. Syuaib berkata, wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan dia memberiku rezeki yang baik darinya, dan aku tidak ingin menyelisih kalian dengan mengerjakan apa yang aku larang kalian lakukan. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan semampuku, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertakwa, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Baik, kondisi yang seperti ini sangat mungkin terjadi pada kita, ya kan? Sangat mungkin terjadi pada kita. Oke, keuntungan kita
Satu, kita sudah kenal. Harapannya seperti itu. Kita sudah kenal dan paham siapa Allah kita. Ya kan? Hanya saja di sini kemudian ada materi dakwah dari Nabi Syuaib terkait dengan perubahan aturan atau perubahan pola hidup yang sebelumnya kita anggap biasa-biasa saja, ternyata Allah menganggap itu tidak biasa dan harus dikoreksi. Paham di sini ya? Nah, itu gimana caranya? Satu, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Robku? Satu, bukti yang nyata. Sekarang sama, ada nggak kita bukti yang nyata ini? Bukti nyata dari Rob. Dan ya, Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran ini adalah bukti yang nyata bahwa saya sudah mengenal Tuhan saya. Allah saya ternyata seperti ini, Maha ini saya yakin. Dan keyakinan itu bisa saya dapatkan dari lingkungan. Oh, ini loh bukti yang nyata. Oh, ini loh bukti yang nyata bahwa Tuhan kita itu ada. Dia satu. Terus yang kedua, dan dianugerahinya aku daripadanya rizki yang baik. Patutkah aku menyalahi aturannya? Rizki yang baik. Di sini disebutkan apa nih, Kak? Rizki yang hasana, rizkon hasana, rizki yang baik, ya kan? Yang coba dicari, kenapa kok tidak menggunakan kata khair? Baik. Nah, ya kan? Kenapa kok menggunakan hasan di sini? Ya kan? Apa maknanya? Itu kan Sama ya. menarik toh. Ya di bahasa Indonesia sama, tapi pasti Allah mempunyai maksud tertentu dengan penggunaan kata ini kan. Rizki yang baik. Mungkin rezeki baik itu tidak banyak. Mungkin rezeki baik juga banyak. Ya kan? Hanya saja rezeki yang baik itu berdampak pada individu itu tadi. Ya kan? Sama kan dia kan? Bukan terkait banyak atau sedikitnya. Tapi terkait dengan itu tadi. Satu, mungkin dengan rezeki itu kita bisa memahami bukti yang nyata. Dengan rezeki yang seperti itu, kita bisa menjalankan ibadah yang pas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Pak Manto seperti ini misalkan ya. Coba jadi direktur. Wah sibuk kesana malah kocar kacir nanti sholatnya. Iya. Iya kan? Seperti itu. Jadi ya sudah, posisi seperti ini adalah posisi yang terbaik. Mungkin seperti itu artinya. Iya, gini. Saya juga berpikir, kalau sungguh aku duit gini. Tambah repot aku. Nah itu. Sholatku ya apa? Nah mesti, itu. Kan cetaknya kan mesti diuber-uber. Ini baru mari ki Dan itu istri juga. Dulu loh. Waktu Pak Tumpo, saya kan nyablon apa sepatunya. Oh iya, Pak Tumpo, benar-benar Pak Tumpo kan sepatu ya dulu ya. Itu sampai jam 2 malam saya kerjakan. Kan bisa harus jadi. Langsung tahajud berarti. Jarang itu kan tahajud. Iya, saya berpikir gitu. Saya pikir langsung tahajud. Oh enggak? Enggak. Sopo? Pikir dunia harus besok harus selesai loh. Iya, kan target tiap hari kan. Iya. Pak Tumpo kan itu. Ya itulah. Kondisi kan saya ya, enak ya, tenang. Tenang saiki. Ya, mungkin maksudnya seperti itu, bukan banyak sedikitnya, tapi rezeki yang pas untuk kita beribadah kepada Allah. Satu, pengetahuan kita terkait dengan Allah, kan? Yang kedua, terkait dengan kesadaran kita bahwa fasilitas ini adalah fasilitas yang paling pas. Ya, itu ya. Ada tambahan yang dikaji nih, situ. Tidak ada. Sekolah sana ya, halal dan berkah. Halal dan berkah. Iya. Lebih baik itu standarnya masing-masing ya. Wah repot. Banyak itu ya rezeki baik. Benar. Halal tok tapi nggak berkah ya, Mas.
Iya. Benar. Ya itu ya. Ya itu tadi kan tadi halal. Kalau kita kan dasarnya kan halalan thayyiban kan. Di situ dua itu. Kalau kita. Terus, ini mungkin beliaunya cara mendapatkannya sudah enak, ya kan? Membuat situasinya enak, semuanya enak, ya kan? Terus patutkah aku menyalahi aturannya? Kalau sudah seperti ini, mesti aku cari-cari lagi aturan yang aneh-aneh lagi. Terus, dan aku tidak hendak mengerjakan apa yang aku dilarang kamu daripadanya, dan aku tidak akan mengerjakan sesuatu yang tidak boleh, ya kan? Sesuatu yang dilarang ini tidak dikerjakan. Sudah ini, ya. Terus aku juga tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Perbaikan. Bukan hanya berbuat baik, tapi juga berbuat perbaikan di sini. Dan dan tidak ada taufik bagiku. Taufik ini apa? Petunjuk. Hidayah juga petunjuk. Ayo, taufik apa? Walinya Pak Manto ini. Ayo, taufik hidayah itu artinya apa? Berusaha. Ada kata kuncinya, berusaha. Jadi taufik adalah cenderungan ke hal yang baik. Sama-sama duanya hal yang baik. Tadi Pak Manto ada kata kunci yang menarik, berusaha. Jadi kalau taufik itu adalah usaha kita. Kalau hidayah itu hadiah dari atas. Menarik ini. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongannya. Dan tidak ada taufik. Setelah aku berusaha, kemudian dipahamkan ini benar, ini salah. Itu taufik. Ya kan? Jadi taufik namanya setelah berusaha saya tahu. Setelah saya tahu, menjalankan itu hidayah. Ya kan? Jadi sebenarnya, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Aku tidak akan dapat seperti ini. Tahu bukti yang nyata, tahu rizki yang hasan, yang pas untuk kita, yang tepat untuk kita, yang aku juga dimudahkan untuk tidak mengerjakan yang dilarang. Aku dimudahkan untuk melakukan perbaikan. Ya kan? Kalau tidak taufik dari Allah, tahu ternyata saya tetap ini kan, kita terus berusaha seperti ini dan mampu melaksanakan taufik. Daya hanya kepada Allah lah aku bertawakal, loh kan? Setelah berusaha, ya kan? Di sini muncul semuanya taufik. Kemudian tawakal. Nah, dan hanya kepadanya aku kembali. Konsepnya jelas. Dan ini seperti ini, maksudnya artinya pelajarannya Nabi Syuaib ya zamannya emang zaman dahulu. Tapi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Oh, pelajarannya seperti ini. Ini masa terjadi di situ saja? Hal seperti ini. Enggak kan? Kita kan juga terjadi di sini juga kan? Benar enggak? Bisa terjadi di sini. Lingkungan kita amburadul bagaimana cara muamalahnya kan? Ya kita gimana ya? Sudah kita ini bukti yang nyata dari Allah seperti apa. Ini yang penting kan? Kita harus tahu siapa Allah sehingga ini berdampak pada kita. Kalau ini enggak, ini amburadul akhirnya. Ini sebagaimana Pak Manto enggak mau benar-benar enggak mau diajak bolos kerja. Kan siapa tahu yang
ya kan, konsekuensi atas dia Pak Mantan tidak masuk kerja seperti apa kan, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang sampaikan? Iya Mantan, ada yang tanya Pak Mantan? Enggak? Cukup. Hah, cukup ya. Alhamdulillah, besok kita lanjutkan. Sudah jam 6 nih. Ih, cepat. Ada pertanyaan Andika? Tambahan? Sampai 89 berarti ya? Oke, besok diingatkan. Ada pertanyaan Andika? Ada tambahan? Penjualnya nggak niat apa mengurangi kualitas. Kayak misalnya telur tadi sekilo sekecil 1 kilo itu udah pas. Begitu sampai rumah ada 2 telur busuk gitu kan. Itu karena nggak ada akad di awal, kalau ada yang busuk diretur nanti itu karena baru. Ada 2 itu ya. Ada 2 adalah perlakuan terkait kasus tersebut. Yang pertama, dalam jual beli, perkataan siapa yang dipegang? Yang dianggap benar, perkataan penjual atau perkataan pembeli? Perkataan penjual. Itu yang diutamakan. Perkataan pembeli kalau ada bukti, ya kan? Satu itu. Terus yang kedua, nah tergantung penjual lagi. Hak khiyar, hak pembatalan jual beli itu dilakukan satu masih di lokasi belum bisa, ya kan? Yang kedua bisa di luar tapi dengan perjanjian, gitu. Terus yang ketiga, apabila penjual itu memudahkan, ya pemproteksi itu akan dapat pahala. Lah kembali lagi kasus ini seperti apa? Kasus ini menyangkut 2 hal, penjual dan pembeli. Penjual sudah berusaha, kembali lagi ya, innamal a'malu binniyat ya, tidak berniat untuk menyelipkan seperti ini loh, jualan buah di pinggir jalan itu loh, tulisan 3.000 besar, di sini ada rambutan, begitu datang ini 2 kilo, oke, kasih uang 6.000, ternyata ditagih 15.000. Loh, yang 3.000 yang mana? Yang ini. Bukan yang ini. Yang ini 7.500. Sudah. Berarti tulisan itu jelas 3.000. Nah, gitu ya. Di kan di mana? Katakan Kapas Rampung belok kiri itu loh. Dari sana itu. Ada kan? Ada tadi kan. Coba itu datang. Ya, coba datang. Lah. Kan kita pede ya. Itu ya 2 kilo. 6.000. Loh, enggak tuh 15.000. Loh, itu tulisan 3.000. Yang ini. Loh, enggak apa-apa itu. Jadi seperti itu Andika. Selain asal kita tidak niat untuk berbuat seperti itu, ya kan? Kembali kedua, pembeli juga wajib untuk ngecek. Ya kita boleh ngecek itu hak kita untuk ngecek barang itu. Biasanya kalau kayak telur kan susah memang. ubi gitu dibuka. Lu Kalau gini, kayak duku ya. Kita memilih. Kadang memilih kan, kadang penjualan juga dipilih. Iya. Ngiring-ngiringnya gak payu. Iya. Gimana itu? Itu kan Ya seperti itu, enggak apa-apa. Milih enggak apa-apa. Ya tanya pembelinya, ini makanya itu, tanya itu penting. Boleh milih enggak? Boleh milih enggak? Gak usah nyawuk aja. Ya sudah. Ini kan aturan. Nah ini kita mau enggak aturan seperti itu? Kalau enggak usah beli. Ya kan? Kadang kita kan nakal kan, buka dulu belum izin. Belum izin tiba-tiba icip itu. Aduh, kan kasihan juga kan. Dolim lagi. Ya kan? Dua-duanya ini harus punya ilmu antara penjual dan pembeli. Ya kan? Harus ada kejelasan. Ini harus muncul.
Ya kan? Ini adalah cara untuk menghilangkan kedoliman. Karena dolim itu bukan hanya pada standarnya bukan hanya kita, tapi orang lain. Biasanya pasti beli. Kalau kita itu ridho. Iya. Lebih amannya kan ini kita berprasangka toh kita itu masih prasangka. Amannya tanya. Ini coklat, coklat tepungnya kacang. Baik, alhamdulillah insyaallah bisa kita lanjutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.